Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, qayyumis samawati wal ardin, mudabbiril khalaiqi ajma'in, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri dan Dewan Hakim, yang terhormat panitia penyelenggara lomba, yang terhormat teman-temanku sekalian, yang semoga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja-puji beserta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha penyayang, yang sayangnya tak terbilang, yang maha pengasih, yang tak pernah pilih kasih, yang maha tahu tanpa diberi tahu, yang telah memberi kita beribu-ribu nikmat, diantaranya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat wal afiat, sehingga kita bisa menghidupi pada hari ini. Salawat teriring salam tak lupa kita sanjungkan, tak lupa kita curahkan kepada baginda alam, presidennya umat Islam, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga ke zaman ilmiah, dari zaman jalan kaki hingga naik mobil Mercy, dari zaman naik onta hingga naik mobil Toyota. Dan semoga kita semua selaku umatnya bisa mendapatkan syafaatul uzmahnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirah rahimahumullah, sebagai kaum muslim yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, sudah seharusnya, sudah sepatutnya, sudah semestinya bagi kita untuk membentengi diri kita dengan ilmu dan akhlakul karimah yang selalu berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis. Lantas bagaimanakah caranya? Salah satu caranya yakni dengan meneladani akhlak terpuji, akhlak mulia, akhlakul karimah yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, yang artinya telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Hadirin hadirah, pada ayat ini dijelaskan bahwa Rasulullah SAW benar-benar mempunyai suri tauladan yang baik bagi kita, yang harus kita tiru pada setiap perbuatan, yang harus kita terapkan pada kehidupan, kapanpun, dimanapun, dengan akhlakul karimah. Insya Allah kita bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi. Kita sebagai umat muslim, khususnya thalabul ilmi, yakni para pelajar, para pencari ilmu seperti kita, harus menghiasi diri kita dengan akhlakul karimah, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, supaya semakin mantap keimanan kita. Sabda Nabi SAW, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, sungguhnya aku diutus semata-mata untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Hadirin hadirah, di balik figur yang sederhana yang tidak banyak gaya, Rasul sangat dikenal dengan akhlaknya yang mulia. Rasul tak pernah marah, Rasul tak pernah marah kecuali karena Allah. Rasul tidak pernah mencela, Rasul tidak pernah menghina kepada orang yang menyakitinya, dan Rasul sangat-sangat takut kepada Allah. Oleh karena itu kita pun harus yang demikian, dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Di zaman yang modernisasi, di era globalisasi, di tahun milenial ini, khususnya kita kaum muslimin,
banyak pemuda-pemuda zaman sekarang yang meninggalkan akhlakul karimah. Bahkan di kota-kota besar pun yang terkenal dengan keilmuannya, yang terkenal dengan kecanggihan teknologinya, berapa banyak anak muda zaman sekarang yang berakhlakul karimah. Maka di zaman sekarang ini dibutuhkan untuk kita revolusi akhlak. Dikala teknologi semakin berkembang, anak muda zaman sekarang malah meninggalkan akhlakul karimah. Mereka lupa bagaimana akhlak kepada Allah, bagaimana akhlak kepada orang tua dan guru, bagaimana akhlak kepada sesama. Dengan guru pun masih banyak di antara mereka yang masih berani menghina, yang masih berani menghina, yang masih berani menista. Seakan-akan hilang rasa hormat dan takzimnya, serta terputus urat malu di tubuhnya. Lebih mirisnya lagi, banyak di antara mereka yang sudah tahu ilmunya namun tidak dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya saja sudah terpampang nyata di depan mata. Muda-mudi di ini zaman bukan tak pandai pengetahuan, ilmu dan adab ditinggalkan sehingga diri bagaikan hewan. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min zalik. Melihat kelakuan pemuda zaman sekarang, mari kita benahi diri kita, mari kita hiasi diri kita dengan akhlakul karimah untuk membentuk pribadi yang lebih baik lagi, untuk membentuk karakterisasi yang lebih baik lagi. Akan tetapinya, dengan kita berakhlakul karimah, jangan semata-mata ingin dipuji orang, jangan semata-mata ingin dilihat orang, akan tetapi hanya mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah sudah ridho, maka Allah pun akan mendekatkan kita kepada kebaikan yang lainnya. Maka mulai hari ini, mulai saat ini, mulai detik ini, marilah kita perbaiki diri kita, marilah kita benahi diri kita dengan akhlakul karimah, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Mari kita introspeksi diri, apakah kita sudah berakhlakul karimah ataukah belum? Karena sesungguhnya sebaik-baiknya manusia ialah yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ambil baiknya, buang buruknya. Unzur man qala wa la tanzur man qala. Lihat apa yang dibicarakan, jangan lihat siapa yang berbicara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.